perkenalkan, nama saya Otmeliana Kurniati Sipayung, guru SD Maria Silau, calon guru penggerak angkatan 10. Kami akan melakukan supervisi akademik di SD Negeri 096128 Maria Silau bersama dengan Ibu. Nama saya Herlinta Burusihotang, bekerja sebagai guru agama Kristen di SD Negeri 096128 Maria Silau. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan, sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana? Oh, sehat juga Bu, puji Tuhan. Nah, jadi hari ini ya Bu, kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Nah, maka saya sampaikan terlebih dahulu Bu, ada beberapa hal tentang tujuan kita, yaitu salah satunya untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Bu. Nah, kira-kira kelas mana yang akan kita lakukan kegiatan supervisi nanti Bu? Baik Bu, kalau menurut saya kelas 6 aja ya Bu ya. Oke, baik Bu. Nah, kapan kita akan melakukan kegiatan supervisinya Bu? Kalau hari Kamis, hari Kamis saja Bu bisa? Oh bisa Bu, bisa. Baik Bu, saya rasa bisa Bu. Kemudian kita sepakat ya Bu ya, kita akan melakukan supervisinya pada hari Kamis. Sepakat ya Bu? Oke Bu, sepakat Bu. Nah, selanjutnya bagaimana tujuan atau tujuan apa yang Ibu ingin capai dalam kegiatan supervisi nanti Bu? Tujuan saya Bu, saya ingin murid saya dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok lain dengan percaya diri Bu, dan mampu menanggapi presentasi dari kelompok lain itu Bu. Oh baik Bu, jadi Ibu ingin ya siswa itu mampu berdiskusi dengan kelompok lain, kemudian mampu mempresentasikan. Nah, jadi bagian mana yang akan nanti saya amati nantinya Bu? Yang perlu itu Bu, mengenai keaktifan siswa itu Bu. Mereka pada saat berdiskusi itu Bu, supaya diharapkan siswa itu mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi itu Bu. Karena selama ini siswa saya itu berdiskusi hanya beberapa siswa yang mau berperan aktif dalam kegiatan berdiskusi itu. Oh seperti itu ya Bu ya. Nanti Ibu kira-kira akan menggunakan strategi apa Bu? Nah, agar murid mampu berperan aktif dalam berdiskusi tersebut dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapat kepada kelompok lain. Oh iya Bu, rencana saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid saya. Saya beri nama itu strategi salah bukan masalah, dimana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid punya pendapat, namun tidak mau mengungkapkannya disebabkan karena murid tersebut itu takut salah. Jadi takut salah sehingga dia kurang percaya diri untuk mengeluarkan pendapatnya. Sehingga dengan strategi salah bukan masalah ini, saya harap siswa mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu mengungkapkan pendapatnya sendiri. Itu maksud saya. Baik, super sekali ya Bu yang menggunakan strategi salah Bu, super sekali Bu. Nah, ini salah bukan masalah tadi Bu. Nah, kira-kira Bu harapannya nantinya setelah kegiatan ini apa nanti kira-kira yang Ibu rencanakan?
harapan saya dulu setelah murid-murid mendapatkan instruksi, harapan saya mereka itu bisa aktif, mereka aktif dalam pembelajaran, khususnya ketika berdiskusi. Mereka mampu berperan aktif dan mereka mampu memberikan pendapatnya sendiri, tidak malu-malu mengeluarkan pendapatnya sendiri. Istilahnya berani menyampaikan pendapatnya dengan baik, itu Bu. Oh, baik Bu, baik. Nah, saya kira sudah cukup lah ya Bu untuk kegiatan observasi kita untuk hari ini. Semoga untuk kedepannya nanti atau hari Kamis nanti supervisinya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan yang kita inginkan ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan bimbingan Ibu. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih juga ya Bu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Iya, apa kabar kalian semua? Sehat. Sehat? Sehat. Iya, baiklah, terima kasih. Iya, sebelum kita memulai pelajaran kita, ya seperti biasa kita mengadakan kebaktian singkat. Ya, kita terlebih dahulu bernyanyi dan doa nanti ya dibawakan oleh siapa namanya ya Paknya ya. Coba kita bernyanyi lagu kita seperti yang Bu ajarkan kemarin. Lagu apa itu? Pelajaran kita saat itu pelajaran tentang ibadah. Lagunya ada lagunya tentang apa itu? Iya, hari Minggu, hari yang mulia. Itu ya. Coba semua sambil bertepuk tangannya. Hari Minggu, hari yang mulia. Agak semangat ya. Bisa tidak? Semangat ya. Hari Minggu, hari yang mulia. Coba. 1, 2, 3 ya. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Iya, siapa yang mau buat tadi ya ke depan? Puji syukur kami sembahkan padamu Tuhan, pada siang hari ini Kau masih berikan kami kesehatan. Ya Tuhan, kami memulai pelajaran kami Tuhan, berikanlah kami kesehatan, ketabahan, rezeki, panjang umur, supaya bisa menjawab soal yang diberikan guru kami. Ya Tuhan, yang itu juga dengan guru-guru kami, berikanlah mereka kesehatan, ketabahan, rezeki, panjang umur, supaya bisa mengajar kami lebih baik lagi. Ya Tuhan, dengan kedua orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, ketabahan, rezeki, panjang umur, supaya bisa menampai kami anak-anak kami. Terimalah doa kami Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Coba sebelum kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin, coba siapa yang mengingat dulu apa judul pelajaran kita? Tentang apa? Tentang apa? Siapa yang tahu suaranya? Tentang apa? Ibadah. Tentang Ibadah. ya kan? Ibadah, beribadah, ya. Nah, kalau disebut dengan ibadah, apa itu? Ada dia arti dari ibadah itu apa itu? Pengertian dari ibadah itu. Coba siapa yang tahu? Apa itu ibadah itu? Coba siapa yang tahu apa itu ibadah itu? Adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi namanya, dengan demikian beribadah kepada Allah.
Iya, ya kan, berarti sudah ada, sudah mengerti. Itu merupakan bakti kita kepada Allah, menyatakan bahwa kita itu adalah sebagai, terlebih kita penganut agama Kristen, beribadah. Hari apanya kita beribadah sebagai orang Kristen? Hari Minggu. Iya, hari Minggu, hari yang kudus. Seperti kita nyanyikan tadi, hari Minggu itu bagi kita adalah hari yang kudus, memberikan waktu kita untuk pergi ke gereja, ya kan? Ke gereja. Untuk apa? Memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, itulah pelajaran kita, ya kan? Nah, sekarang kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang kenapa kita beribadah, ya kan? Mengapa kita beribadah kepada Tuhan, ya kan? Nah, seperti yang ada di dalam hukum Taurat. Siapa yang ingat hukum Taurat keberapa itu? Tentang ingat dan kuduskanlah hari. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ya kan? Nah, seperti yang kita sudah pelajari, Sabat. Ya, kalau agama orang Yahudi, Sabat itu yang disebut dengan apa? Masih ada di sini kan? Ya kan? Dalam bahasa Ibrani disebut apa? Sabat. Apa itu Sabat itu? Berhenti. Ya, berarti berhenti melaksanakan segala pekerjaan. Ya kan? Allah juga menciptakan segala isi dunia ini selama berapa hari? 6 hari. Hari ke-7 Allah berhenti dan memberkati semua pekerjaan. Kan zaman Yahudi hari Sabtu. Kita sekarang sudah hari Minggu. Hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Kenapa hari Minggu? Jumat, Sabtu, Minggu. Kita hari Minggu itu kita rayakan sekarang adalah hari kemenangan. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan, sudah mendapat keselamatan, ya kan? Kemenangan, kita menang. Kita sudah diselamatkan dari dosa oleh kehadiran siapa? Kehadiran Yesus Kristus datang ke dunia ini. Ya, jadi itulah makanya hari Minggu itu adalah hari Tuhan, hari beribadah kepada Tuhan. Ya kan? Tentu ada sikap-sikap kita, ada sikap kita, bagaimana sikap kita dalam beribadah kepada Tuhan. Ya kan? Ada juga dia beribadah tapi mengganggu teman. Ya kan? Beribadah di gereja tapi sukanya hanya untuk mendapatkan jajan dari orang tua. Jadi ada bagaimana itu kita beribadah kepada Tuhan, menunjukkan sikap kita yang tulus. Tulus memang untuk memuji Tuhan. Iya. Lalu di dalam Alkitab, iya kan, dalam Alkitab kita, punya Alkitab kan? Iya. Dalam Alkitab ini ada di sini beberapa cara, ada 9 itu. Ya, ada 9. Ya, 9 cara kita beribadah yang dikehendaki oleh Tuhan seturut dengan firman Tuhan. Ya, ada di situ. Coba sekarang bagi dulu kelompoknya. Ya kan? Nah, kita buat dulu kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1 dan ini kelompok 2, kelompok 3. Iya. Nanti buat tugasmu ini, kamu buat nanti bentuk kelompokmu. Semua punya Alkitab dan di situ kamu cari nanti bagaimana itu. Ada cara. Ada beberapa cara itu tentang beribadah, cara beribadah yang baik seturut dengan
apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Iya. Coba buat kelompoknya, bentuk dulu kelompoknya. Bentuk dulu kelompoknya. Bentuk dulu kelompoknya. Coba digeser. Nah, belakang ini kursinya juga. Ini diputar aja kursinya enak. Putar kursinya. Ini juga demikian. Ini juga. Coba diputar. Iya. Nggak apa-apa. Ayo. Putar. Putar. Ya, kelompok 1 ini ya. Kelompok 2, kelompok 3, ya kan? Iya, coba kelompok 1, ya kan? Kelompok 1, coba kamu lihat dari kitab Mazmur, ya. Coba kamu lihat bagaimana itu cara kita beribadah yang dikehendaki Allah dari kitab Mazmur. Coba dari kitab Mazmur, kamu cari ya. Mazmur berapa itu? Ada di situ mengenai nanti sikap atau bagaimana cara beribadah yang dikehendaki oleh Tuhan. Menyanyikah? Ada bertepuk tangankah? Nanti kamu lihat di sana dan kamu tuliskan di situ, ya kan? Ayatnya itu. Mazmur berapa kamu cari di kitabmu? Ya, Mazmur berapa dia? Misalnya, udah Bu, dapat Bu, Mazmur sekian, Mazmur 30 ayat 1, tuliskan. Ya kan? Lalu nanti kau praktekkan apa di situ caranya, bernyanyi kah, menari kah, itu ya. Demikian juga kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 Ibu buat yaitu dari Mazmur 149. Tuliskan dulu ya, tuliskan Mazmur 149 ayat 3. Ya, tentang apa di situ? Bagaimana caramu di situ? Cara beribadah yang dikehendaki Tuhan. Ya. Lalu demikian juga dari mana kelompok 3? Ya, dari kelompok 3. Kelompok 3 tuliskan. Kamu yaitu dari Mazmur 150 ayat 3. Tuliskan. Iya. Apa isinya? Tentang apa dia? Bagaimana cara beribadah menurut yang tertulis dalam Alkitab itu. Lalu yang kedua, 1 Korintus 14 ayat 15. Itu kelompok 3 ya. Nah, coba dituliskan apa isinya itu tadi. Kamu baca dulu, ya kan? Nah, setelah itu kamu temukan di situ apa itu cara-cara, bagaimana cara beribadah yang dikehendaki oleh Tuhan menurut firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Ayo, ya silakan baca dulu, baru ditulis. Sudah siap? Oke, baiklah. Ya, baik semuanya. Coba diperhatikan. Ya,
Kalau sudah selesai, diperhatikan, ya kan? Lihat dulu hasil pekerjaannya itu, ya. Dan sekarang coba kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, coba dibacakan dulu hasil diskusinya. Apa? Mazmur 47 ayat 2. Berdiri dan atau ke depan saja. Ke depan saja, ayo. Ke depan, bawa kertasnya. Ke depan, bawa kertasnya. Ayo ke depan. Ayo ke depan, dibawa kertasnya. Ayo, bacakan soalnya. Cara kita beribadah yang dihendakkan oleh Tuhan. Dengan firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Mazmur 47 ayat 2. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluh-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Iya, ada satu lagi tadi kan? Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam peralatannya dengan puji Tuhan. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Iya, bagus. Ya, kita perhatikan dulu dari semua, perhatikan kelompok 1. Mereka sudah mendapatkan yaitu bagaimana cara beribadah yang dikehendaki oleh Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Pertama tadi katanya apa? Bernyanyi. Tentu bernyanyi ini lagu pujian kepada Tuhan. Bernyanyi. Yang kedua apa? Bernyanyi dengan bertepuk tangan. Iya, meriah kan? Meriah kalau bernyanyi dengan bertepuk tangan. Bisa nggak dipraktekkan? Bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bisa? Bisa? Oke, bagus. Buat dulu sinyal kita. Apalah sekalian, coba buat dulu lagunya. Buat dulu lagunya apa? Bernyanyi sambil bertepuk tangan. Apa lagunya? Iya, pujilah nama Tuhan. Oke, semua coba perhatikan 1, 2, ya. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gembira. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gembira. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan cinta. Reng 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 diskusi kelompok 2. Ayo, silakan maju kelompok 2 dan kelompok 1 mengamati, jangan bermain-main. Dilihat bagaimana hasil pekerjaan mereka. Ayo, silakan dibaca dulu soalnya. Cara beribadah yang dikehendaki oleh Tuhan, seturut dengan firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Mazmur 149 ayat 3. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Iya, bagus. Yang lain lagi.
Satu ada tadi berarti menari. Apalagi yang lain? Dua Tawarik 20 ayat berapa tadi? 19. Iya. Ayo. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan God yang diucapkannya demi nama Tuhan. Berarti berdiri, menari, bernyanyi sambil menari. Berdiri tadi ada, udah berdiri kan? Berarti bernyanyi lalu menari. Bernyanyi sambil menari. Ya, bisa nggak dipraktekkan? Bisa. Coba apa lagunya sambil ayo. Iya, ini bernyanyi sambil menari ya. Ini ibu buat musiknya, tapi harus semangat semua ya. Ayo buat jaraknya. Nah, bagaimana kamu menari? Ya kan, bernyanyi sambil menari lagu pujian kepada Tuhan. Bisa juga dengan tadi ada kelompok satu apa? Bertepuk tangan, bernyanyi bertepuk tangan. Lalu ini tadi berdiri, menyanyi, menari lagi. Ya, nah coba itu dari hasil kelompok 2. Sekarang kita dari kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Bagaimana hasil diskusimu? Sekarang kita dengarkan kelompok 1 dan kelompok 2. Coba amati dengan baik.
Memainkan alat musik Mazmur 150 ayat 3. Iya, ayo. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Iya, bagus. Satu lagi, Mazmur. Memainkan alat musik Mazmur 115 ayat 3. Pujilah dia dengan tiupan sengkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Iya, berarti itu jawabannya. Ada juga memainkan alat-alat musik, ya kan, beribadah, memuji Tuhan dengan memainkan alat-alat musik. Bisa nggak diperhatikan? Bisa. Berdoa bisa. Ada tadi berdoa kan? Berdoa, bernyanyi dengan roh dan akal budi. Sekarang coba kau perhatikan bagaimana bernyanyi lalu sambil memainkan alat musik. Ada nggak alat musik yang sekitar sini? Alat musik maksudnya bukan harus ada misalnya organ, piano, entah apa, gitar. Bisa saja apa yang ada sekeliling kita. Contoh ada apa itu? Botol, ya kan? Ada juga bisa dengan tepuk tangan. Ada juga banyak kan contoh-contohnya. Ada bisa diperhatikan salah satu? Dengan apa? Ada nggak botolnya? Bisa? Ya. Lalu apa? Ya, tadi sudah kita pelajari ya bagaimana beribadah, ya kan, cara beribadah. Ada berapa itu? Ada 9 macam yang tertulis dalam Alkitab. Ada tadi di kitab Mazmur, ya kan? Ada tadi di kitab Tawarik, ada tadi di kitab Iya, Korintus. Jadi diingat semua itu ya. Nah, jadi itu beribadah kepada Tuhan berarti harus dengan sungguh-sungguh, ya kan, bernyanyi pujian kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, memakai apa? Memakai alat musik. Ibu bilang tadi memakai alat musik, ya kan, tidak saja harus alat musiknya yang mewah, tapi bagaimana, ya kan, alat musik yang ada dengan botol pun tadi ini kelompok 3 kan, dengan botol dengan sendok udah bisa, ya kan, kita menjadi semangat. Ada tadi kelompok 2 dengan apa? Dengan tadi bukan menari, ya kan, semangat tidak? Semangat tidak memuji Tuhan seperti itu? Semangat. Ada tadi ini juga menyanyi dengan suara yang merdu. Itu. Jadi beribadah kepada Tuhan, kita tunjukkanlah bagaimana cara kita, sikap kita, ketulusan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Iya. Sekian dulu pelajaran kita, ya. Berarti pelajaran kita tentang beribadah sudah selesai. Dan itu semuanya harus bagaimana? Harus kamu praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Beribadah bukan harus hari Minggu aja beribadah di gereja, enggak seperti itu. Tapi di rumah pun kamu bisa beribadah, bernyanyi, bisa, ya kan? Bukan harus di gereja. Tapi pada umumnya kita sebagai orang Kristen, hari Minggu itu kita semua bersama-sama ke gereja, ya. Sudah mengerti kan? Sudah mengerti kan? Ya, baiklah. Sekian dulu dan kita tutup pelajaran kita dengan bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi dulu salah satu lagu apa tadi? Ya, dimainkan dengan alat musiknya dulu. Ya kan? Coba alat musiknya kita bernyanyi semua. Apa lagu kita? Apa? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ayo, berdiri semua. Berdiri semua menghadap ke Ibu, ya.
3, ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, kedua. Berdiri semua, berdiri. Kedua, bentuknya. Mari berdoa. Puji syukur kami sembahkan agung kamu pada siang hari ini Tuhan. Tuhan kami sudah selesai mempelajari pelajaran kami Tuhan. Tuhan guru kami yang bermata rezeki padamu supaya bisa menjadi kami dengan baik Tuhan. Tuhan guru kami yang bermata rezeki padamu supaya bisa menyertai kami dengan baik. Puji dan mengamu hingga sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita ucapkan doa bagi kami baik. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Ibu. Nah, puji Tuhan kita sudah sampai ke tahap pasca observasi ya Bu. Nah, kita sudah juga tadi menjalankan observasinya dengan baik. Ya puji Tuhan. Nah sebelumnya bagaimana kabarnya Bu? Sehat Bu. Ibu juga bagaimana kabarnya? Sehat juga Bu, sehat. Nah bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran tadi? Saya sangat lega Bu, bahagia, puas, karena prosesnya itu dapat berjalan dengan lancar dan baik sekali Bu. Oke Bu, menurut Ibu, nah, apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Puji Tuhan sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Oke ya Bu ya. Nah hal-hal apa yang membuat Ibu merasa puas dan tidak puas Bu dari kegiatan yang kita laksanakan tadi Bu? Oh iya, begini Bu, yang membuat saya merasa puas yaitu sebagian besar murid sudah menunjukkan progres yang signifikan sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu mampu berpartisipasi aktif, apalagi terlebih dalam kegiatan diskusi kelompok, dan menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menanggapi presentasi dari kelompok lain Bu. Lalu yang membuat saya merasa tidak puas, ada juga merasa tidak puas saya bersama terhadap kelompok yang tadi, yaitu tidak puas karena masih ada beberapa murid yang belum mampu menunjukkan keaktifan dalam berdiskusi kelompok itu. Mereka masih ada juga yang masih pasif. Jadi dia sibuk bermain sendiri. Ya mungkin murid-muridnya tersebut punya gaya belajar yang berbeda dengan yang lainnya. Oke baik Bu. Nah dari pengalaman Ibu, bagaimana ketercapaian kompetensi murid tersebut? Ketercapaian murid, ya sebagian sudah tercapai. Meskipun ada beberapa yang mencapai kompetensi yang diujikan itu, disebabkan saya belum memahami mereka yang memiliki perbedaan keberagaman. Itu. Nah, apa yang menjadi kesulitan murid selama proses pembelajaran yang kita laksanakan tadi? Yang saya lihat yang menjadi kesulitan dari proses pembelajaran tadi, saat pembelajaran murid membutuhkan alat peraga yang memuatkan pemahaman mereka agar lebih mudah memahami materi yang saya ajarkan itu. Oke baik Bu. Nah itu merupakan kesulitan dari murid tersebut ya Bu. Nah sekarang yang menjadi kesulitan Ibu sendiri kira-kira apa ya Bu? Yang menjadi kesulitan ya saya
termasuk itu dalam penyusunan RPP yang memenuhi kebutuhan murid dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat belajar dengan gaya belajar yang mereka inginkan. Dan itu Bu, kurangnya penyediaan alat peraga dalam mendemonstrasikannya itu Bu. Nah, dari penjelasan yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira apa lagi yang ingin Ibu lakukan untuk menjadikan alternatif untuk mengatasi kesulitan yang Ibu alami tadi, Bu? Ya, mungkin saya akan belajar lagi ya, supaya lebih mampu lagi mengenai bagaimana itu menyusun RPP berdiferensiasi yang tepat agar keberagaman gaya belajar murid itu lebih terpenuhi, sehingga ya boleh berdampak pada hasil belajarnya. Oke, baik Bu. Nah, itu tadi tentang penyusunan RPP berdiferensiasi gitu ya Bu. Nah, sekarang hal-hal yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita tadi kira-kira apa ya? Saya mendapatkan banyak hal Bu. Di antaranya ya saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam melayani murid agar mereka mampu belajar dengan nyaman sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang kita harapkan. Selain itu, saya bisa mengetahui juga kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini yang sudah saya terapkan. Itu. Nah, sampai sekarang, sampai saat ini kita sudah tahu banyak tadi hal-hal yang Ibu harapkan atau kesulitan Ibu. Nah, sekarang untuk apa sebenarnya Ibu lakukan nanti untuk pertemuan berikutnya, Bu? Hal-hal apa yang Ibu akan lakukan? Iya, pertemuan berikutnya ya mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri lagi dan belajar lagi tentang bagaimana membuat RPP yang lebih mantap khususnya. Iya, tentu ya mampu memenuhi kebutuhan belajar murid yang disebut dengan juga ada itu namanya RPP berdiferensiasi Bu. Itu. Oh, baik Bu, baik. Nah, saya rasa cukup di sini dulu ya Bu. Semoga apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik. Nah, kedepannya pembelajaran kita dapat menghasilkan pembelajaran yang sudah mantap dan baik lagi. Nah, terima kasih ya Bu atas waktunya. Terima kasih Selamat juga siang Ibu. Bu. Iya.